Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adillatu wujubi qiyamihi ta'ala binafsih. Dalil-dalil wajib qiyamnya Allah Ta'ala binafsih. Sudah belum matannya itu kemarin? Matannya kemarin sampai mana? Hah? Matan udah? Matan udah sampai mana? Hah? Oh. Ya gimana, coba bacain yang terakhir tuh. Kalimat terakhir apa? Oh ya udah berarti ya. Udah bentar itu udah. Berarti udah. Ya udah. Berarti sekarang penjelasan ya. Penjelasannya sampai mana? Maka Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan kepada makhusus itu mustahil. Sampai situ aja ya. Adillatu istighnaihi ta'ala anil mahalli. Dalil-dalil tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala dari mahal. Nah, jadi ini harus dipahami dulu. Berpikir itu tidak sesimpel yang dipikirkan oleh kalangan Wahabi. Jadi Wahabi itu suka mengatakan Allah itu bertempat di arsy. Nah, padahal ya bahasa Indonesia itu tidak sepenuhnya mewakili bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu rinci sekali sehingga berbeda antara satu makna dengan makna yang lain. Meskipun perbedaannya ini sedikit, itu dibedakan karena berbeda. Kalau mau paham, misalkan seperti di dalam Asmaul Husna, itu ada asma Allah yang namanya As-Sabur, dan ada pula asma Allah yang namanya itu yang mengakhirkan siksa itu ada As-Sabur, ada bukan Al-Khabir. Masya Allah, apa itu? Salah, lupa lagi. Al-Basir sama apa tuh? Yang menantikan mengakhirkan siksa. Al-Halim, betul, Al-Halim. Seperti As-Sabur dan Al-Halim. Nah, Sabur dan Halim ini kalau di dalam makna bahasa Indonesia, Al-Halim itu ya As-Sabur itu sabar. Ya. Atau yang lebih mudah misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu secara makna berdekatan tuh. Maknanya sama-sama Maha Pemberi tuh. Kalau di dalam bahasa Indonesia, untuk menjelaskannya nggak ada padanan kata Ar-Rahman, padanan katanya apa? Ar-Rahim padanan katanya apa, itu nggak ada. Coba Ar-Rahman itu maknanya yang memberi nikmat-nikmat yang besar, Ar-Rahim itu yang memberi nikmat yang kecil. Sekarang saya tanya nih, yang memberi nikmat yang besar, satu kata bahasa Indonesia apa? Gak ada. Yang memberi nikmat yang kecil, yang dakik, yang lembut, satu kata bahasa Indonesia, gak ada. Ya, makanya harus dijelaskan begitu. Nah, tempat ya di dalam bahasa Indonesia cuma satu, ya tempat saja. Yang kita tahu itu tempat, lokasi. Tempat dan lokasi. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya makan, ada yang namanya mahal, ada yang namanya hayyiz. Itu tiga perkara yang berbeda tuh. Kalau makan ya di dalam bahasa Indonesia yang lebih tepatnya itu lokasi. Kalau makan itu ya, meskipun kalau di dalam makulat bukan itu. Dalam ilmu makulat beda lagi.
Makanya yang namanya sesuatu yang bertempat pada makan, makannya ini pasti lebih besar daripada yang bertempat di dalamnya. Kamu di mana sekarang? Di majelis. Nah, majelis lebih besar daripada kamu. Nggak make sense kamu mengatakan bahwa majelis di dalam kamu atau majelis berada pada kamu. Itu nggak make sense itu. Secara lokasi, secara tempat. Jadi yang menjadi tempat bagi sesuatu itu pasti lebih besar. Nanti ditanya majelis di mana? Di Munjul. Nah, Munjul ini lebih besar daripada majelis. Nanti ditanya Munjul di mana? Di Cilawu. Cilawu di mana? Di Garut. Garut di Jawa Barat. Jawa Barat di Pulau Jawa. Pulau Jawa di Indonesia. Indonesia di Asia Tenggara. Asia Tenggara di Asia. Asia di planet bumi. Planet bumi di mana? Di galaksi Bima Sakti. Jadi pasti lebih besar. Makanya kalau dikatakan Allah itu berlokasi di Ares, Ares pasti lebih besar daripada Allah. Kalau Wahabi itu punya pemikiran bahwa Allah adalah yang paling besar karena mereka Mujasimah, terbalik, harusnya Ares di Allah. Bukan Allah di Aras. Ya. Mana yang lebih besar? Allah apa Aras? Pasti mereka jawab Allah dan mereka matu Mujasimah. Jadi Allah terbesar. Ya. Kalau Allah di Aras dalam pengertian lokasi, dalam pengertian makaniah, itu harusnya Aras di Allah, bukan Allah di Aras. Oh, ini kan Al-Qur'an. Allah itu mah udah tahu semua. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, udah enggak usah dibahas lagi. Itu udah tahu semua. Ya, yang jadi masalah itu apanya? Penafsirannya itu yang jadi masalah tuh. Ya, makanya ada 3 nih harus dipaham. Ada makan, ada mahal, ada hayiz. Nah, kalau mahal ya itu susah menjelaskannya mahal mah. Jadi mahal itu dia tempat juga kalau di dalam bahasa Indonesia mah. Tapi tempat bukan sebagai lokasi. Tapi tempat sesuatu mengada pada sesuatu yang lain. Itu apa? Mahal. Tempat mengada. Ya, tempat mengada. Bahasa Arabnya mahal. Bahasa Indonesianya apa? Enggak ada. Bahasa Indonesianya tidak ada. Padanan kata mahalun tidak ada. Nah, kalau dijelaskan mahal itu tempat mengada sesuatu pada sesuatu yang lain. Kalau misalkan kita lihat nih, kertas ini ya, kertas ini kan putih. Nah, putih ada pada kertas, maka kertas jadi mahal bagi putih. Bukan jadi lokasi. Kertas itu bukan jadi lokasi bagi adanya putih, bukan. Tapi kertas ini jadi mahal bagi adanya putih. Sekiranya kertasnya tidak ada, putih yang ini, dia tidak akan ada. Maka disebutkanlah kertas jadi mahal. Kalau hayiz mah ruang yang ditempati oleh sesuatu yang mutahayiz oleh materi. Itu hayiz. Makanya ada yang nanya, alam semesta lokasinya di mana? Alam semesta tempatnya di mana? Ya kalau pertanyaan kayak gitu mah alam semesta tidak bertempat, dalam pengertian alam semesta ini tidak berlokasi. Karena alam semesta itu lokasi bagi semua yang ada di dalamnya. Makanya kemarin kita bahas ada perkara yang lahu jihatun tapi laisa huwa bijihatin. Ada kan kemarin? Dia punya jihad tapi dia itu memiliki jihad tapi dia bukan jihad. Di antaranya apa? Qurratul alam. Ya, dia punya apa? Dia bukan jihad. Dia bukan jihad, tetap dia tidak memiliki jihad. Enggak, kanannya apa? Qurratul alam ini kanannya apa? Enggak ada, kirinya apa? Enggak ada. Tapi dia kan punya jihad. Sehingga kalau misalkan kita tanyakan ya, alam itu sebelah mananya kamu? Kamu jawabnya apa? Alam sebelah mananya kamu? Ya sekeliling kita. Ya depan kita ya alam, belakang kita ya alam, kanan kita ya alam, kiri kita ya alam. Ya semua karena kita di dalam alam. Ya. Kalau kamu di luar alam, alam sebelah mana kamu? Ya tergantung. Kamu ngadep ke depan alam apa kamu ngadep ke belakang alam? Kalau kamu ngadep ke depan alam berarti alam di depan kamu. Kalau kamu ngadep ke belakang alam berarti alam di belakang kamu. Kalau kamu hadap kiri gerak,
Berarti alam di sebelah kiri kamu. Kalau kamu hadap kanan gerak, berarti alam di sebelah kanan kamu. Begitu. Ya. Allah itu laisa lahu jihatun. Allah itu tidak ada jihad. Laisa lahu jihatun wa laisa huwa jihad. Dan bukanlah Allah juga jihad. Nah, itu cuma Allah yang kayak gitu mah. Nah, sekarang yang mau kita bahas itu bahwa Allah tidak membutuhkan mahal. Bukan Allah tidak membutuhkan makan. Kalau pembahasan Allah tidak membutuhkan makan, itu mah sudah selesai dengan apa? Dengan Allah bukan jirim. Karena kalau Allah butuh makan, maka Allah jirim. Sedangkan Allah jirim, mustahil. Paham? Yang sekarang kita bahas itu Allah tidak membutuhkan makan. Tidak membutuhkan mahal. Nah, jika Allah membutuhkan mahal, kan begitu dulu nih. Jika Allah membutuhkan mahal dalam pengertian, Allah itu berada pada sesuatu yang lain. Dalam pendekatan pemahaman, seperti putih ini membutuhkan kepada kertas ini. Berarti hakikatuhu Allah itu sifat, begitu. Karena adanya membutuhkan kepada mahal. Paham? Nah, sekarang dalil bahwa Allah itu tidak membutuhkan mahal. Dalam pengertian Allahnya itu sendiri bukan sifat. Nah, apa dalilnya? Wa amma istighna'uhu ta'ala 'anil mahalli bima'na annahu yastahilu ayyakuna sifatan tuh. Adapun tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala dari mahal, dengan makna Allah tidak butuh mahal itu bahwa mustahil Allah itu hakikatnya sebagai sifat. Ai maknan minal ma'ani, dalam pengertian hakikatnya Allah itu makna dari makna-makna. Nah, bingung nggak sampai sini? Bingung ya? Saya tanya nih, Allah makna bukan? Allah makna bukan? Awas, jangan, bukan. Bukan. Allah itu begini, kalau kamu membahas Allah, lafaz Allah itu punya makna. Lihat, lafaz Allah itu punya makna. Tapi hakikatnya Allah bukan makna. Ya, angga nih, angga. Angga itu makna atau bukan? Nah, kalau nama ini punya makna. Hakikat angga bukan makna. Hakikat angga ini zat itu manusia. Hakikatnya jirim. Faham? Nah, apakah Allah itu hakikatuhu makna? Hakikatnya loh makna. Bukan. Allah al-mawjud, Allah yang ada. Itu bukan makna. Allah yang ada itu zat. Faham? Apa muqabilnya zat? Supaya kita bisa membedakan Allah dengan yang lain. Muqabilnya zat itu makna. Makna yang mawjud itu kalau di Allah disebut sifat, kalau di makhluk disebutnya arad. Nah, sifat ini bisa disebut perkara yang hakikatnya makna tuh. Paham? Hakikatnya dia makna. Kayak kertas ini nih, ya. Kertas ini kan ada kertas. Ada pula kotak, kita bahas kotaknya. Ya. Kan sebetulnya kotak ini hanya perkara yang kita persepsi dari adanya kertas ini. Yang adanya kan kertas. Kemudian kita melihat kertas ini, kemudian kita mempersepsi. Selain kertas, ada kotak. Nah, kotak ini dia adalah makna yang kiam pada kertas, begitu. Jadi hakikatnya kotak apa? Makna. Paham? Jadi dia mah hakikatnya kertas punya makna dan hakikatnya kertas memang makna. Yang ada kertas kotak. Kotak itu punya makna dan hakikatnya kotak memang makna yang kiam pada kertas. Paham?
Pusing gak nih? Hah? Ya. Kalau dia bukan makna, berarti ini ada dua entitas. Jirim kotak dan jirim kertas. Padahal jirim kotak pada bukan sesuatu yang ada itu. Dan jirim kotak membatas bagi adanya kertas. Kertas ini terbatasi. Batasnya kita persepsi sebagai kotak. Coba kalau kertas ini bulat. Kalau kertas ini bulat nih. Bulat apa bundar? Bundar lah ya. Kertas ini bundar nih. Kalau kertas ini bundar, kan bundar itu hanya jadi batas bagi adanya kertas. Cuman kita mempersepsi bundar itu kok jadi ada. Padahal bundar mah nggak ada. Yang ada mah kertas dengan keterbatasannya. Yang mana keterbatasannya seperti itu. Yaitu yang kita persepsi sebagai bulat. Maka bulat itu makna yang qiyam pada kertas. Makna doang. Hakikatuhu makna. Kalau kertas hakikatuhu zat. Paham ya? Nah, nanti kan kita membahas nih sifat ma'ani di Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut sifatul ma'ani. Ma'ani makna-makna yang qiyam pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ada ma Allah, begitu. Cuman Allah ini berbeda dengan yang lain. Di antara bedanya Allah dengan yang lain itu Allah punya sifat ilmu, yang lain tidak. Dasar kita punya sifat ilmu, laisa ilmu Allah. Cuma sama pada lafaz saja. Jadi ilmu itu dia makna yang qiyam pada Allah. Dan yang ada mah Allah. Cuman kita mempersepsi Allah punya ilmu begitu. Makanya ilmu makna yang qiyam pada Allah. Nah makna ini kita sebut sifat. Makanya banyaknya makna yang qiyam pada satu perkara tidak menjadikan perkara itu banyak. Ini kan adanya kertas begini warnanya putih ya. Nah kan kita jadi lihat nih, jadi ada putih, kemudian ada kotak kan. Selain kotak ada sudut. Coba, kok jadi ada sudut? Padahal kan kotak cukup. Nah, kok kotak jadi ada, sudut jadi ada. Karena sudutnya ini dia 90 derajat, kita katakan ada siku-siku. Nanti kalau misalkan dia sudutnya ini kurang dari 90 derajat, kita katakan ada tajam. Jadi tajam. Kalau dia lebih dari 90 derajat, dia jadi tumpul. Kok jadi ada sebetulnya itu nggak ada, itu makna yang qiyam saja. Jirimnya mah satu kertas. Kalau kita sebut zatnya mah ya kertas ini begitu. Paham? Nah, Allah itu dia bukan sesuatu yang membutuhkan kepada mahal untuk mengada. Itu disebut Allah istighna anil mahal. Dalam pengertian Allah itu bukan makna dari makna-makna. Hakikatnya bukan makna. Paham? Fahtajja ala dzalika fi aslil aqidati bi thalathati adillatin. Maka membutuhkanlah seseorang itu dalam menetapkan Allah tidak butuh kepada mahal di dalam asal akidah kepada 3 dalil. Butuh 3 dalil kita tuh untuk menetapkan Allah istighna anil mahal. Al-awwalu yang pertama annahu law kana ta'ala ma'nan minal ma'ani lastahala ittisafuhu ta'ala bis sifatil ma'nawiyati. Yang pertama, Allah Ta'ala itu jika dia adalah makna dari makna-makna dalam pengertian hakikat wujudnya itu makna. Lanjut ya. Sampai mana tadi teh? 3 dalil. Nah yang pertama nih ya, al-awwalu annahu law kana ta'ala ma'nan minal ma'ani lastahala ittisafuhu ta'ala bis sifatil ma'nawiyati. Jika Allah itu hakikatuhu ma'nan, berarti Allah itu ada pada mahal. Atas kira-kira Allah itu makna yang ada pada mahal, maka mahalnya ini tanda tanya, apa? Atau siapa? Paham ya? Nah, Allah ini kan dia nama untuk ilah tuh. Jadi kalau kita mau membahas secara umum, kita bahas ilahnya dulu sebetulnya. Jadi jika ilah ini adalah makna, maka dia akan berada pada mahal. Mahal ilah ini apa? Kan bakal begitu. Nah, kita tidak masuk ke situ dulu. Kita begini saja. Jika ilah yang dalam hal ini satu-satunya ilah adalah Allah, itu
maka dia itu mustahil bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Dalam pengertian wahya al-ahwalul mu'allalah, yaitu ahwal yang ditaklil. Coba, biasanya kita kan begini, kalau Allah itu sifat, maka Allah tidak akan punya sifat ma'ani. Ini mah lebih jauh lagi. Kalau Allah itu sifat, Allah tidak akan bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Itu lebih jauh lagi. Kenapa? Karena kalau Allah bersifat dengan sifat ma'nawiyah, Allah pasti bersifat dengan sifat ma'ani. Jadi sebetulnya dalilnya sama. Kalau Allah sifat, Allah tidak akan punya sifat ma'ani. Kalau tidak punya sifat ma'ani, tidak akan punya sifat ma'nawiyah. Dalam kitab ini berdalilnya itu, jika Allah itu makna yang qiyam pada mahal, maka Allahnya tidak akan bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Paham? Yang mana sifat ma'nawiyah itu apa? Al-mu'allalah bil al-ahwalul mu'allalah, yaitu ahwal yang ditaklil dengan ma'ani. Kakaunihi ta'ala aliman qadiron muridan hayyan, seperti keadaan Allah itu alim, qadir, murid dan hayyun. Itu tidak akan ada tuh. Kalau Allah itu makna, maka Allah tidak akan murid, Allah tidak akan hayyun, Allah tidak akan qadir, tidak akan murid. Paham sampai sini? Kenapa kok tidak akan seperti itu? Idhiya mu'allalatun bil ilmi wal qudrati wal iradati wal hayati. Karena qadir itu mu'allal dengan qudroh. Murid itu mu'allal dengan iradah. Kaunhu hayyan itu mu'allal dengan sifat hayat. Paham? Nah, walihada nusibat fil lafzi ilaiha fakila ma'nawiyatun. Karena inilah dinisbahkan ahwal mu'alalah itu di dalam lafaz kepada sifat ma'ani, maka disebutlah ma'nawiyah karena ditaklil. Jadi kita pahami dulu apa itu ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu ahwal yang ditaklil dengan ma'ani, makanya disebut ma'nawiyah. Sesuatu yang dinisbahkan kepada ma'ani, kepada makna. Paham ya? Kalau Allah itu makna, maka Allah tidak akan bersifat dengan ma'nawiyah. Karena ma'nawiyah ini ditaklil dengan makna. Paham? Jadi nanti yang jadi mahalnya kaunuhu alohan atau iya kan? Jadi bakal kaunuhu ilahan atau nantinya apa? Mahalnya ilah itu. Nah, ai thubutuha far'u wujudi ma'anin tulazimuha. Dalam pengertian ma'nawiyah itu subutnya, coba bahasanya subutnya bukan adanya. Karena tidak semua perkara yang subut itu ada, tapi semua perkara yang ada itu subut. Ya. Subut itu tetap. Tetapnya ma'nawiyah itu adalah cabang adanya makna. Dalam bahasa kita mah adanya sifat ma'ani yang melazimi ma'nawiyah itu. Nah, walastahala aidon, coba. Oh, satu lagi ya. Walastahala aidon ittisofuhu bisifatil ma'ani, dan akan mustahil pula bersifatnya Allah dengan sifat-sifat ma'ani. Ai bisifatil lati hiya anfusul ma'ani, yaitu dengan sifat-sifat yang mana dia itu dirinya ma'ani. Fal idhofatu lil bayan, maka idhofah ini lil bayan. Itu bisifatil ma'ani, bisifat ay al ma'ani. Wa dzalika kal ilmi wal qudrati wal iradati wal hayati allati hiya ilalun lil ma'nawiyah. Yang mana sifat ma'ani itu seperti ilmu, qudroh, iradah, hayat, yang mana itu adalah ilat-ilat bagi adanya ma'nawiyah. Nah, paham dulu sampai sini? Paham ya? Jadi yang harus dipahami itu perkataannya ini dulu nih, nggak harus tahu dalilnya dulu. Kalau Allah itu makna yang qiyam pada mahal, maka mustahil Allah bersifat dengan ma'nawiyah. Kalau Allah mustahil bersifat dengan ma'nawiyah, maka mustahil pula Allah bersifat dengan ma'ani. Nah, di mana letak kemustahilannya? Wa wajhul istihalati fi dzalika annahu idza kana ta'ala sifatan wa hadhihi sifatu wajibatun an taquma bihi ta'ala lazima ala hadzal fardi an taquma sifatu bisifah wa huwa muhalun.
bahwa jika Allah Ta'ala itu sifat, dan sifat-sifat ini wajib ada pada Allah, maka lazim atas kira-kira ini bahwa sifat itu ada pada sifat. Maka itu mustahil. Jadi makna qiyam pada makna. Sudah bukan dirinya begitu. Ya, kalau misalkan mau balik ke qalbul haqaiq boleh. Ya, karena dia sudah bukan dirinya. Karena makna nanti akan qiyam pada makna. Padahal yang namanya makna itu yang qiyam pada zat. Kalau makna jadi qiyam pada makna, itu sudah bukan makna. Paham? Nah, asani annahu law kana ta'ala sifatan lazima ayyakuma bimahallin. Oh, sudah itu yang pertama dulu nih. Ini kayaknya kurang, bukan kurang ya, saya kurang menjelaskannya. Asapiraku saya Imam Sanusi kurang menjelaskan. Jadi kenapa? Lihat ya, kenapa Allah itu jika dia sifat, maka mustahil Allah itu memiliki maknawiyah, subut padanya maknawiyah. Nah, karena jika Allah ini sifat, kemudian subut maknawiyah pada Allah, maka akan ada makna yang menjadi ilat bagi maknawiyah pada Allah, yang mana dalam kira-kira ini dia adalah sifat. Maka akan qiyam sifat bisifat. Nah, qiyam yang sifat pada sifat itu berarti sudah bukan sifat. Sudah bukan makna. Atau kalau dalam bahasa yang kemarin, tidak ada yang lebih utama, mana yang jadi ilah, mana yang bukan. Mana yang jadi mahal, mana yang bukan, itu. Nah, itu kalau kemarin ya. Nah, itu istidlal yang pertama tuh. Yang kedua, annahu law kana ta'ala sifatan lazima ayyakuma bimahallin. Yang kedua, jika Allah sifat, maka Allah itu akan ada pada mahal. Pasti kan? Lah yang namanya apa? Yang namanya sifat itu, yang namanya makna itu adalah yang ada pada mahal. Sedangkan dalam kira-kira kita ini untuk menafikannya, jika Allah sifat maka Allah akan ada pada mahal. Listihalati qiyami sifati binafsiha. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena yang namanya sifat itu mustahil qiyam binafsi. Oh tidak, Allah itu sifat yang ada pada dirinya. Itu mah qalbul haqaiq itu. Paham ya? Karena kalau kamu sudah mengatakan bahwa Allah itu sifat atau makna pada hakikatnya, maka kamu harus menerima ada mahal yang menjadi tempat qiyamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, thumma nanqulul kalama ila dzalikal mahalli alladzi qama bih. Kemudian kita mengatakan mahalnya ini. Jadi kita lihat pembahasannya kepada mahal ini sekarang. Fa in kana ilahan mithlahu lazima ta'addudul alihati. Jika Allahnya ini ilah, kemudian mahalnya juga ilah. Berarti ada dua ilah. Ya, yaitu makna itu sendiri dan mahalnya. Wahwa muhalun, sedangkan itu mustahil. Karena kita sudah musalamah duluan bahwa ilah ini cuma satu. Wa inin farodatis sifatu bil uluhiyati wa ahkamiha, dan apabila sifatnya ini menyendiri dengan uluhiyah, oh tidak, yang ilah itu Allah yang dalam kira-kira ini adalah sifat, adalah makna. Sedangkan mahalnya bukan ilah. Wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya. Nah, maksudnya nanti hukum-hukumnya gimana? Ya Allah ini kan akan punya ilmu min kauniha alimatan bikulli ma'lumin, bahwa Allah itu mengetahui dengan semua yang maklum. Qadiratan ala kulli mumkinin, mampu mengadakan dan meniadakan semua perkara yang mungkin. Muridatan hayyatan, murid dan hayyah ila akhiri sifatillah wal mahalul ladzi qamat bihi lam yattasif bi syai'in min dzalika. Sedangkan mahal yang mana sifat-sifat tadi ada padanya tidak bersifat dengan yang disebutkan tadi, lazima ayyajuza qiyamu sifatin min mahallin wa la yattasifu dzalikal mahallu bi hukmi tilka sifah. Maka akan lazim bolehnya qiyam sifat pada satu mahal dan tidak bersifat mahal itu dengan hukum dari sifat itu. Sedangkan itu mustahil. Paham nggak? Nggak paham. Nih.
Nggak mau potong lah. Udah sakit tuh penjelasan lah. Nih begini. Kita masuk ke makna ya. Jangan masuk ke ilustrasi nih. Kita masuk ke makna. Kita tentukan yang namanya kertas itu dia mahal atau makna. Kertas itu mahal. Putih itu makna atau mahal. Nah, putih itu dia makna. Di mana adanya putih itu? Di sini pada kertas. Berarti kertas ini dia bersifat dengan putih. Makanya kita sebut kertas ini kaunuhu biadon. Kaunuhu putihan. Ya. Jadi akan bersifatlah mahal itu dengan sifatnya. Sehingga kita mengiktibarkan itu dengan bahasa sifat maknawiyah, yaitu keadaan kertas ini putih. Karena makna putih qiyam pada kertas, maka kita katakan kertas ini keadaannya putih. Sekarang kalau makul tidak, mahal ini dia menjadi tempat bagi putih, tapi mahalnya tidak jadi putih. Enggak makul. Dia tidak terfikir. Dalam pengertian tidak terfikir itu akan terjadi perkara yang muhal. Apa perkara yang muhalnya? Qiyamnya sifat pada mahal, yang mana mahalnya tidak bersifat dengan sifat itu. Ya. Paham itu? Nah. Kalau misalkan kita katakan sekarang Allah ini sebagai sifat, sebagai makna, yang mana Allah ini adalah ilah, berarti mahalnya harus kaunuhu ilahan. Coba berarti mahalnya harus ilah. Kalau mahalnya ilah akan kembali kepada yang tadi, yaitu mahalnya yaitu ta'adudul ilah. Yang mana ilahnya adalah Allah plus mahalnya. Dan dia mustahil. Kalau kamu tetap mau mengakui satu, berarti yang ilah cuman sifat doang dan mahalnya tidak ilah, itu akan lazim apa? Bersifatnya satu perkara atau tetapnya makna atau sifat pada mahal, yang mana mahalnya tidak bersifat dengan itu, tanakud. Ya bersifat tapi tidak. Paham? Nah. Paham ini mah? Ya tadi mau kan penjelasan ini. Penjelasan Imam Sanusi ya. Nah, wal mahallul ladzi qamat bihi lam yattasif bi syai'in min dzalika lazima ayyajuza qiyamu sifatin mahallin wa la yattasifa dzalikal mahallu bi hukmi tilka sifatu. Maka akan lazim bolehnya qiyam sifat pada mahal, dan mahal itu tidak bersifat dengan hukumnya sifat itu. Paham ya? Nah, ongkoh ning kertas teh bodas tapi teu bodas. Nah gitu bakal gitu. Ya. Nah itu ongkoh ning mahal ilah teh. Ongkoh ning mahal ilah teh ilah tapi teu ilah. Dan enggak mau masuk ke ta'adudul ilah. Akhirnya kalau makna ini ilah atas dua kira-kiranya akan melazimkan perkara yang muhal. Kedua-duanya itu imma jadi ta'adudul ilah atau jadi bersifatnya mausuf tapi tidak bersifatnya mausuf. Paham? Wa dzalika muhalun, sedangkan itu mustahil. Fa inna law qaddarna fi uqulina qiyama ilmin masalan bi mahallin wa la yaktasibu dzalikal mahallu minal ilmil qaimi bihi ayyakuna aliman aw sawadi bi mahallin wa la yakunu dzalikal mahallu aswada lam yuqal dzalika. Sehingga kalau dipaksakan berpikir seperti tadi, maka si mahal ini tidak akan mendapatkan dari adanya ilmu yang ada padanya. Si mahal jadi kaunuhu aliman. Ya, nggak bakal jadi kayak gitu atuh. Atau misalkan ada sawad, ada hitam yang ada pada kertas tapi kertasnya tidak jadi hitam. Dan itu adalah perkara yang lam yuqal, tidak bisa dipaham, mustahil. Mustahil. Wala syakka anna hadhihi sifatal lati hukima 'alaiha bi annaha ilahun fi hadzal fardi la budda wa ayyakuma bihal ilmu wal qudratu wal iradatu wal hayatu ila ghairi dzalik
min sifatil ilahi wa qiyamutil kasifati biha qiyamun bimahalliha alladzi qamat bihi daruratan fa kaifa imtazat hiya a'nitil kasifah bi ahkamitil kasifati hatta kanat alimatan qadiratan muridatan hayatan ila ghairi dzalika duna mahalliha alladzi qamat bih. Dan tidak ada keraguan lagi bahwa sifat ini yang dihukumi atasnya bahwa dia ilah. Nah kan kita kan atas kira-kira ilah ini sifat. Berarti sifat ini adalah ilah. Kalau sifat ini ilah dalam kira-kira ini, maka dia pasti punya kualitas keilahian. Apa itu? Ilmu, qudroh, irodah, haya, terus sifat-sifat ilahiyat yang tidak terbatas tuh. Wa qiyamutil kasifati biha, dan adanya sifat-sifat ilahiyah pada ilah yang dalam kira-kira ini adalah makna atau sifat adalah qiyamun bimahalliha alladzi qamat bihi daruratan, adalah tetap pada mahalnya, berarti bakal jadi mahal kalau dia ilah. Ya, kalau dia ilah, dia akan jadi mahal secara darurah. Fa kaifa imtazat hiya anitil kasifah, maka bagaimana sifat itu bisa beda dengan hukum-hukum sifat yang ada padanya? Kalau kalau Allah ya sebagai zat, bagaimana bedanya dengan ilmu? Ya Allah jadi mahal, ya ilmu jadi makna yang qiyam padanya, kan begitu. Nah kalau Allah ini sifat, kemudian punya kualitas ilahiyat, bagaimana jadi beda tuh? Ilah dengan kualitas keilahannya, kalau sama-sama sifat mah, kalau sama-sama makna, bagaimana bedanya? Ya nggak beda. Nggak ada beda. Ya, jadi antara kualitas ilahiyah dan ilahnya ini sendiri tidak ada beda. Namanya bahasanya kaifa imtazat. Ma'anna jami'atil kasifati innama taqumu fil haqiqati bimahalliha la biha. Padahal keadaannya semua sifat-sifat yang disebutkan tadi, yaitu kualitas ilahiyah tadi, dia itu ada pada hakikat dengan mahalnya, bukan karena dirinya sendiri. Fahuwa aula ayat tasifa bi ahkami tilka sifati minha fatakunul uluhiyatul lahu ala hadza akhra. Maka dia lebih utama untuk bersifat dengan hukum-hukum sifat itu daripada sifat yang kita bahas. Maka jadilah uluhiyah itu baginya itu lebih utama. Jadi sebentar, lahu rojiun alal mahal. Kalau saya bukan begitu ya, saya begini nih. Kalau misalkan ilah ini adalah makna yang mana qiyam padanya sifat-sifat ilahiyah yang lain, maka sebetulnya yang paling pantas menjadi ilah itu ya kualitasnya ini, karena dia sama-sama qiyam pada sesuatu yang lain kan. Paham ya? Karena kan ini tanpa yang ini bukan apa-apa. Tanpa sifat-sifat ilahiyah bukan apa-apa, maka sifat ilahiyahnya ini dia lebih utama daripada mahalnya ini. Karena sama-sama sifat. Dan mahal ini tanpa ini bukan apa-apa. Ya. Beda kalau kita mengatakan bahwa ilah ini adalah mahal bagi sifat-sifat ilahiyahnya. Dan ilmu bukan ilah, dan ilmu tanpa kudroh bukan apa-apa itu. Ya, kudroh tanpa irodah bukan apa-apa, nggak bakal ada apa-apa. Kudroh nungguan, kudroh teh. Lacan irodah, nungguan kan kudrohnya itu. Jadi dana gede ya program nggak ada, dana gede program nggak ada, nggak jadi tuh, nggak bakal jadi apa-apa. Ya, makanya yang jadi ilahnya itu mahalnya. Dengan adanya semua kualitas itu. Paham? Lah kalau tadi ini jadi mahal sedangkan dia itu sama-sama ada pada mahal dengan yang ilah-ilah itu, bukan ilah-ilah, dengan kualitas-kualitas ilahiyah yang kita tidak bisa membedakan hakikatnya apa, atau yang itu lebih pantas untuk dijadikan ilah. Paham itu ya? Nah. Aduh, sudah banyak bulut. Ya, ini mah masih bulut, yang di sana mah sudah ngeluh. Oh, di satu. Ini sudah pelenoy banyak. Aduh, harusnya itu kalau pelajaran susah harusnya bentar. Ya, masa pelajaran susah malah tunduk. Itu mah itu gampang ya gitu, malah mending tidur tuh.
Kalau susah itu harusnya cenghar ya. Asal itu yang ketiga, laukana ta'ala sifatan lam yakun bil uluhiyati aula min mahallihi. Apabila Allah itu sifat, maka untuk jadi uluhiyah tidaklah lebih utama daripada mahalnya. Bal mahalhu aula biha. Tapi mahalnya lebih utama justru daripada Allahnya ini. Yang atas kira-kira ini adalah makna. Jadi kan kalau Allah ini sifat berarti dia qiyam pada mahal. Mahalnya ini lebih utama jadi ilah daripada Allahnya ini. Kalau Allahnya kira-kira sifat. Kenapa? Lima korornahul ana koriban. Karena yang telah kami jelaskan tadi. Ya. Jadi kan tadi mah nggak dilihat mahalnya itu. Sekarang lihat apanya? Mahal. Kalau dilihat mahalnya, si mahal ini ya punya Allah, ya punya kudro, ya punya iradah. Kalau gitu ada pada mahal ini. Ya berarti ini lebih utama jadi ilah tuh. Berarti itu bukan ilah. Walaka antaj'ala hadad dalilah saisa min tamamisani wa huwa zahirun. Jadikanlah ini atas kesempurnaan dalil yang kedua dan itu zahir. Paham ya? Nah terus kalau misalkan yang ilah ini adalah mahalnya, terus apa yang menjadikan kita terhalang menjadikan Allah adalah sifat? Loh, kalau Allah yang jadi sifat, kemudian ini adalah ilah, ini nanti apa ya? Ini nanti jadi amik, jadi tidak ada fungsi. Jadi kamu berkata dengan tanpa fungsi sebetulnya. Jadi Tuhan itu punya 21 sifat. Ya. Nah, gitu ya. Wujud ki damba komoho apa tuh sampaikan Kak mutakaliman Allah. Jadi Allah itu sifat ke-20 hiji. Jadi Allah itu sifat buat itu enggak ada maknanya. Ya. Enggak ada maknanya. Apa sifat Allah kan kita kan mengatakan nih. Kenapa sih kita membahas mustagnin anil mahal? Karena untuk menentukan bahwa al-mawjud yang mengadakan alam adalah zat. Ya. Karena kan ini kan muhdisul alam. Muhdisul alam itu zat, bukan sifat. Nah kalau kamu mengatakan muhdisul alam ini adalah Allah, yang mana Allah adalah makna, tapi Allah ini bukan ilah, dan yang ilah mahalnya, berarti yang mengadakan alam itu sifat. Sifat Allah yang mengadakan alam itu. Ya. Sifat Allah bukan zat. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi yang mengadakan alam ini bukan ilah, kan begitu? Nah, kalau yang mengadakan alam ini bukan ilah, kamu itu sudah tarjih ghair murajjih. Karena seharusnya kamu berpikir yang mengadakan alam ini bukan sifat yang namanya Allah itu, tapi yang menjadi mahal yang bukan itu. Jadi tarjih ghair murajjih, yantiqu anil hawa. Akhirnya jadi bingung-bingung begitu. Ya. Makanya nggak bisa dikatakan bahwa muhdisul alam ini sifat. Ya. Ini tambah jelas apa tambah bingung nih? Ayo bingung. Maka Cukup. Jadi satu dalil itu cukup. Nah nanti kalau dalilnya lebih banyak, kalau kata sebagian mutakalimin itu ma'rifatnya lebih tinggi. Nah, cuman untuk kekotian karena ketiga-tiga dalil ini dia qot'i, satu aja cukup. Begitu. Karena meskipun yang lain nggak ngerti, sama yang ini udah ngerti, udah mustahil. Yang ini sudah menunjukkan kepada kemustahilannya secara qot'i, dan itu cukup. Paham? Nanti lebih banyak wajah kemustahilan yang kamu pahami, lebih kuat lagi. Makanya kayak gini ya, kalau misalkan ini ada tiga dalil.
Yang mana ketiga dalil ini qat'i, kamu cuma paham satu. Subhat itu bisa datang dari jihad yang ini. Subhat juga bisa datang dari jihad yang ini. Paham? Nah, kalau subhat datang dari jihad yang ini, apakah kamu bakal goyah atau tidak? Kalau kamu goyah berarti ini belum ma'rifat. Berarti kamu cuman apa? Cuman ngafalin dalil doang. Kok datang subhat dari sisi ini? Kok malah jadi bukan dari besar? Kok malah jadi ragu? Kok malah jadi goyah? Karena kalau qat'i, yang namanya qat'i, subhat dari segi manapun dia tidak akan merubah keqat'ian ini. Apakah kalau subhat datang dari sisi ini, keqat'ian ini jadi berubah? Tidak. Nah, makanya untuk merod subhat itu bukan tugas kita sebetulnya. Tapi kadang-kadang orang yang tidak mempelajari subhat, dia itu jazm hanya pada sangkaannya saja. Pada kenyataannya dia tidak jazm. Paham? Nih, kalau misalkan, ini suka kan ada yang kayak gitu. Ini berapa? Ini berapa? 1. Yang bener jawab deh tuh. Tadi berapa? Ayo. Enggak, kamu itu tuh. Kalau jadi ragu kamu tuh tadi sebetulnya enggak jazm juga waktu bilang 1. Ustadz eta teh hiji kan hiji nah teh 2. Nah memang ini tadi itu bisa 1 emang. Lah kamu ngambil 1 lagi juga emang 1, masukin mah 1. Disebutnya 2 ply, ini 1 tisu, cuman 1 tisunya 2 ply, ada 2 lemar, satunya itu. Kamu dikira, nyanya pusing, berarti 1 adalah 2 adalah 1, tolol si Ata. Dasar tidak, berarti ala hasil qat'i gitu aja. Nanti kalau misalkan dihitung di sini berapa nih? Di sini 200 sheets. Yuk kita malin ke pabriknya. Ternyata di pabriknya itu 1 ini kan 1 lembar. Nanti 1 adalah 200 adalah 1, tolol juga. Enggak gitu, kamu ketawa aja. Ya Ustaz Anger tadi hiji, ayo naknya jadi 2. Nah tadi Pak Anger hiji jawaban saya. Apakah tadi jawaban kamu tatkala bilang ini 1 salah? Enggak, jawaban kamu benar itu 1. Berarti tadi salahnya. Nyantai salah, Ustaz persepsinya udah beda. Tuh. Lama didatangkan subhat terus jadi robah, sok ayeuna ieu didatangkan deui ieu sabaraha hiji cek anya teh jadi 2, tolol. Karena lamun dikieukeun ke jadi 4 moal beres-beres ajeun moal boga kebeneran, moal boga bener, akhirnya salah tuluy. Paham? Jadi hiji dalil ge cukup. Oh iya subhat, eta makan subhat. Anjeun saya mah geus nepi kuno ieu, ari geus nepi. Dekumaha. Paham ya? Nah, kamu tuh udah sampai nih naik motor. Udah sampai naik motor. Terus udah sampai, kamu bilang, nah udah mual mungkin motor mah nepi ka dieu. Mual mungkin. Nah tinggali jalan lagi. Tah. Naon? Ieu jurang, itu jurang. Atau harus naik apa kalau ke sini? Ya harus pakai drone ke sini mah. Oh nyanyi. Tolol. Stupid. Paham? Ya, kalau udah sampai ya udah sampai begitu. Jadi kalau misalkan kita nih membahas 3 dalil. Dalil yang pertama kepaham. Yang kedua mulai agak bingung. Yang ketiga teka harti. Jadi liur. Atau jadi Allah teh sifat atau lainnya. Tolol eta teh. Udah 1 cukup. Betul, berarti yang pertama belum sampai. Karena kalau udah sampai ya udah selesai. Gitu. Ya. Nah biasanya yang pertama ini yang paling susah dikeluarkan subhat. Jadi memang ini mah udah jalan yang tepat begitu. Nanti ada dalil kedua, dalil ketiga, matak disebutkan katilu kali oge berarti. Nah, kumahanya sisi dakik kan dakik, yang dakik seperti itu biasanya subhat datangnya lewat situ. Ya. Nah ini nanti subhat datang, diuji lah. Nah, diuji itu keadaan kita sebetulnya kelihatan nanti. Bagaimana? Ya, makanya kalau jawab mah kamu nggak usah kejebak sama pertanyaan Ustaz begitu, nggak usah. Ya. Allah itu makna bukan udah bukan. Wah dia hakikatuhu zat sudah. Hakikatuhu sudah zat.
Begitu. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi Ustaz kalau misalkan saya mah ada cuma tahu dalilnya satu, ya nggak apa-apa. Tahu dalil satu juga. Ya kalau kata Imam Ghazali mah nggak tahu dalil juga nggak apa-apa. Yang penting jazm kan. Ya, apalagi cuman punya dalil satu. Wah bagus kalau kata Imam Ghazali mah nggak punya dalil juga nggak apa-apa, ya paling maksiat begitu sah imannya mah. Dalil satu itu sudah cukup. Fa'ala hadza yakunu istadalla fil aqidati ala wujubi istighnaihi ta'ala anil mahalli bidalilaini faqat wa huwa azhar wallahu ta'ala alam. Tuh, makanya di dalam matan ini tidak butuh kepada mahal itu, dalilnya cuma 2, di dalam salah tambah 1 jadi 3. Nah, dalam matan, dalam tijan cuma 1. Dikasih dalilnya itu udah. Ya, nggak apa-apa. Kalau di dalam Nurul Zolam nggak dikasih dalil. Nurul Zolam nggak dikasih dalil, nggak apa-apa. Gitu. Jadi, jadi ilah. Iya, iya. Katiluba setelah melihat mahal, panuka 2 mahal tidak dilihat. Jadi kan kalau Allah itu makna yang kiam pada mahal, dalam kira-kiranya Allah ini adalah ilah, berarti dia harus punya kualitas ilahiyat. Nu mana kualitas ilahiyat ya sami-sami makna. Kita tidak melihat mahal ya. Tapi kita lihat bahwa ini adalah ilah yang mana dia punya kualitas ilahiyat. Yang mana kalau dia jadi mahal dia kan mustahil tuh. Da bukan makna lamun gitu mah. Iya kan? Nah, akhirnya lamun misalkan iya makna kemudian punya kualitas ilahiyat, mana yang lebih berhak menjadi ilah? Kualitasnya itu sebetulnya, bukan ilah yang ininya. Karena dia sama-sama makna. Ini kedua kan? Nah, itu tanpa melihat mahalnya. Sekarang kita lihat mahalnya. Kalau ilah ini adalah makna yang ada pada mahal, mahal ini lebih berhak jadi ilah. Kalau dua-duanya ilah jadi ta'adudul ilah, tadi yang mana mustahil juga kan? Ya, kalau ini yang jadi mahal, yang jadi ilah makna, atau tetap maknanya jadi ilah, tarjih wa murajjih. Karena ini aula mahalnya ini. Paham? Nah itu. Allahu a'lam. Itu penjelasan dalil yang ketiga. Makanya dalil ketiga mah tatimah bagi yang kedua. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Nah, ini harusnya diterusin. Terus soalnya banyak gangguan ya. Gangguan cuanki, gangguan teknis. Jadi banyak gangguan. Tapi kalau diterusin bakal panjang. Nah, udahlah kita bikin konten aja ya. 20 menitan. Kita istirahat dulu. Wallahu a'lam bishawab.